Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di tempat lain, Pak Erwin tengah berbincang empat mata dengan ayahnya, yaitu kakek Dharma. Hubungan yang terjalin di antara keduanya memang tak begitu dekat layaknya ayah dan anak pada umumnya. Pak Erwin yang kalem dan penyayang sangat berbeda jauh dengan kakek Dharma yang bisa melakukan apapun agar keinginannya terwujud. Keduanya sering berselisih dalam segala hal, baik pekerjaan maupun kehidupan rumah tangga yang dibina Pak Erwin atas perjodohan yang dipaksakan oleh kakek Dharma. Perselisihan itu semakin nyata saat Pak Erwin dengan terang-terangan mengakui pernikahannya dengan ibu kandung Elvan yang akhirnya membuat kakek Dharma murka. Pak Erwin dengan sekuat tenaganya mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang dicintainya, bahkan melahirkan seorang putra untuknya. Kedua laki-laki beda generasi itu tengah duduk berhadapan di ruang kerja di rumah besar keluarga Wiguna. Sampai kapan ayah akan menghancurkan kebahagiaan anak-anak demi keegoisan ayah sendiri? Rumah ini begitu sepi, seharusnya ada anak-anak El yang mengisi kekosongan rumah ini. Pak Erwin mulai lelah menyaksikan kekejaman ayahnya. Di rumah sebesar itu, kini mereka hanya tinggal berdua ditemani para pekerja yang jumlahnya lebih dari 15 orang itu. Dia tidak akan bisa bertahan lama dengan wanita itu. Setelah mendepaknya dari perusahaan, dia hanya akan menjadi laki-laki biasa. Kita lihat saja nanti bagaimana dia akan memohon dan meninggalkan istrinya itu. Kakek Dharma menyeruput minuman tehnya. Ayah, jika Elvan sudah bahagia dengan keluarga kecilnya, maka biarkanlah mereka bersama ya. Erwin mohon, jangan menyakiti keluarga Elvan. Jangan pisahkan mereka lagi ya. Apa ayah tidak mengenal Elvan? Dia itu keras kepala dan dia akan melindungi keluarganya apapun yang terjadi. Pak Erwin menatap tajam mata tua yang selalu membuatnya kesal itu. Ayah membangun perusahaan dan membangun nama baik keluarga ini tidak mudah, Erwin. Apa yang akan relasi bisnis kita katakan? Apa yang akan keluarga besar kita katakan jika mereka mengetahui Elvan menikahi anak seorang peternak kambing? Benar-benar menjatuhkan harga diri keluarga Wiguna. Kakek Dharma geram. Di usianya yang seharusnya bersantai dengan bermain bersama cucu-cucunya itu, ia justru berpikir keras bagaimana memisahkan cucunya dari wanita yang dianggapnya tak selevel dengan dirinya. Terserah ayah, kalau Elvan mundur dari perusahaan, aku juga mundur. Ayah urus saja sendiri perusahaan ayah. Pak Erwin meninggalkan ruangan itu. Sementara kakek Dharma semakin marah. Ia juga harus memikirkan pertunangan Elvan yang akan digelar tak lama lagi itu terancam batal dan akan menimbulkan kerugian besar untuk perusahaan. Zen dan Zea baru saja tertidur setelah tak berhenti membicarakan hal-hal menarik bagi mereka, seperti teman sekolah, guru-guru, dan juga orang-orang di sekitar mereka. Marisa dan Elvan berada di pinggir ranjang dan kedua anaknya yang telah lelap berada di tengah di antara mereka. "Bikinin Mas teh hangat ya sayang," kata Elvan yang kini berdiri dan menarik lembut tangan istrinya. "Iya Mas." Marisa mengikuti langkah kaki Elvan keluar dari kamar dan turun menuju dapur untuk membuat teh. Tak lama kemudian teh hangat pun tersaji di meja ruang tengah di mana Elvan sedang menonton televisi yang menampilkan video acara pernikahan mereka. "Aku bersyukur masih bisa mengingatmu walau terlambat." Elvan memegang tangan Marisa. "Mas, yang terpenting sekarang kita bisa bersama membesarkan anak-anak sampai mereka dewasa dan jangan sampai kita menjadi orang tua egois untuk mereka." Marisa membenamkan wajahnya dalam pelukan Elvan. Elvan mengecup kening Marisa. "Kamu tahu, setiap kali kangen kamu, Mas akan selalu lihat video ini yang Mas temukan di meja rias kamu."
Elvan mengusap rambut Marisa, memberikan kembali ketenangan yang lama tak ia rasakan. Mas, aku selalu berdoa semoga pernikahan itu tetap menjadi pernikahan pertama dan terakhir untuk kita berdua. Amin sayang. Oh iya, Andi itu mantan kamu kan? Elvan teringat nama laki-laki yang sering dipanggil ayah oleh putrinya itu. Iya mas, kalau nggak ada dia, aku nggak tahu seperti apa nasibku dan Zea. Dia udah anggap Zea seperti anaknya sendiri. Bahkan dia yang bayar babysitter untuk jaga Zea agar aku tetap bisa kerja dan akhirnya punya toko kue sendiri. Mas akan bayar utang ke dia. Jangan-jangan dia masih suka sama kamu. Kesal Elvan yang mulai cemburu. Mas, dia itu benar-benar sayang sama Zea. Apalagi Sheryl yang sekarang jadi istrinya itu benar-benar merasa bersalah karena Zen diculik saat dalam pengawasannya. Tapi Mas gak mau punya hutang budi sama mantan kamu. Mas cemburu. Lagian aku sama Andi gak mungkin lah ada hubungan mas. Aku anggap dia itu udah kayak kakak sendiri. Tetap aja kan dia mantan kamu. Marisa tak tahu lagi bagaimana cara membuat suaminya itu mengerti. Dengan malu-malu, Marisa mengecup singkat pipi Elvan. Jangan marah ya mas, cuma kamu yang ada di hati aku selamanya. Cahaya fajar menghias langit, warnanya jingga kemerah-merahan, menandakan sang surya masih bersembunyi di balik cakrawala. Gumpalan awan putih terbentuk indah berpadu dengan warna langit fajar yang berwarna ungu kebiruan, menambah kesan hangat yang menjalar di sepanjang pagi itu. Di rooftop lantai 2 rumah Elvan, pagi itu Marisa menikmati pagi pertamanya setelah kembali ke rumah itu, rumah yang memberinya banyak kenangan manis, rumah yang pernah menjadi tempatnya menumpahkan tangis. Marisa seperti mengulang kebiasaannya dulu, menghirup nafas dalam-dalam meresapi aroma pagi yang seakan lama tak ia rasakan. Marisa bersiap mengawali hari ini dan berharap akan seindah warna fajar yang menyongsong di hadapannya. Elvan yang baru saja selesai sholat subuh menghampiri istrinya yang tengah merentangkan kedua tangannya. Wanita itu seakan sedang terbang bebas melayang-layang di udara. Tangan kokoh Elvan menggapai kedua telapak tangan Marisa, lalu membawanya dalam dekapan dan memeluk istrinya dari belakang. Saksikan sinar fajar yang masih enggan menampakkan kegagahannya. Mas, ngagetin aja deh. Wanita itu menoleh ke belakang, hidungnya tepat menyentuh jakun suaminya yang menonjol di balik lehernya. Emang mas kenapa? Laki-laki itu semakin mengeratkan pelukannya di perut istrinya. Kamu tuh mas, Marisa tersenyum dengan perlakuan suaminya. Anak-anak mana mas? Sang istri semakin bermanja, menggoyangkan kepalanya pelan seakan menari dalam pelukan hangat itu. Lagi mandi mereka, tadinya rebutan siapa yang mau mandi duluan. Ya udah mas bilang ke Zen aja kalau dia bisa mandi di kamarnya sendiri. Elvan mencium pipi wanitanya. Laki-laki itu tahu istrinya selalu menikmati masa liburnya dalam tanda petik dengan menikmati fajar kesukaannya. Sehingga setelah ia selesai menunaikan kewajibannya bersama putra-putrinya, ia dengan mudah menemukan istrinya itu. Kok kamu tahu aku ada di sini, Mas? Emang Mas ingat kebiasaan aku? Marisa melepas pelukan itu dan memandang lekat wajah suaminya yang telah menghadirkan lagi debaran dalam dadanya. Tahu lah, Mas udah benar-benar ingat sekarang. Oh iya, hari ini kamu kerja. Elvan menyelipkan rambut Marisa ke belakang telinga, kemudian mencium telinga istrinya itu. Aku juga bingung mas, gimana ya kalau aku berhenti gak enak sama Pak Alvero sebenarnya. Marisa menundukkan kepalanya, hatinya bimbang antara melanjutkan karirnya atau mengurus kedua anaknya. Nanti anak-anak biar mas jemput aja, hari ini mas akan jaga anak-anak. Elvan menarik tangan Marisa pelan dan mengajaknya untuk segera bersiap.
Tapi Mas, Marisa menghentikan langkahnya. Jangan buru-buru keluar, Kak Al udah banyak bantu kita. Perusahaan dia itu masih baru, kalau kita bisa bantu, ya kita bantu. Lagian kayaknya Mas akan diusir dari perusahaan, kata Elvan berpura-pura tak semangat. Maksudnya Mas dipecat? Tanya Marisa tak percaya. Masa iya anak pemilik perusahaan bisa dipecat? Elvan mengangguk. Mas beneran akan dipecat? Wanita itu semakin heran dengan suaminya. Sepertinya gitu, dan kamu harus belajar banyak dari Kak Al, biar nanti kalau dipecat juga, kamu bisa bantu Mas di bengkel. Elvan mencubit hidung istrinya. Ih, Mas Elvan. Udah, sekarang mandi yuk. Kamu tadi masak apa? Elvan merangkul istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Elvan berjalan memasuki lobi kantornya. Ia tampak gagah dan berwibawa dengan setelan jas berwarna navy. Laki-laki yang usianya lebih dari 30 tahun itu berjalan santai melewati beberapa karyawannya. Sedangkan para karyawan yang melihatnya pun menunduk dan tersenyum menyapanya. Banyak yang mengira bahwa Elvan seorang duda yang akan segera menikah dengan Sylvia yang merupakan anak rekan bisnisnya dalam kerjasama membangun sebuah pusat perbelanjaan. Sylvia sebenarnya telah hadir dalam kehidupan Elvan kurang lebih 2 tahun lalu, namun karena keinginan ayahnya Sylvia dan juga paksaan kakek Dharma, Elvan menerima perjodohan itu. Sylvia gadis yang pintar, cantik, dan sangat berkelas di mata Elvan dan semua orang pastinya. Namun meski begitu, satu yang menjadi keraguan Elvan adalah Sylvia tidak mampu mendapatkan hati Zen sehingga Elvan tak pernah belajar mencintainya. Sylvia sering berkunjung ke kantor Elvan tanpa pemberitahuan. Seperti saat ini, ia telah berada di ruangan Elvan bersama kakek Dharma saat Elvan memasuki ruangannya. Hai sayang, kamu baru sampai. Sylvia berjalan menghampiri Elvan. Kamu ngapain sih pagi-pagi ke sini? Elvan meletakkan tas laptopnya di meja kerjanya. Kakek juga, ada apa pagi-pagi udah di sini? Elvan menghampiri kakeknya yang duduk di sofa berwarna coklat itu. Mau bahas pertunangan kamu lah, kata Sylvia, kamu malas-malasan diajak ke WO. Kakek Dharma berbicara dengan nadanya santai, seperti orang tua yang sedang mengobrol dengan anak-anaknya. Tapi Elvan bisa menangkap raut memaksa yang ditampilkannya sehingga membuatnya tersulut emosi. Kakek, aku tuh punya istri dan anak, mereka udah kembali. Lalu untuk apa aku menikahi Sylvia? Kata Elvan menatap tajam kakek Dharma, menyalakan kobaran api yang mungkin akan membakar mereka dalam permusuhan. Kalau kamu tidak mau bertunangan, ya sudah, pergi saja dari perusahaan ini, biar sekalian kamu jadi gembel, tantang kakek Dharma yang langsung membuat Elvan berdiri. Sylvia, mulai hari ini kita nggak ada hubungan. Aku tidak pernah mencintaimu. Perjodohan ini batal. Aku memilih istri dan anak-anakku. Elvan lalu mengambil laptop miliknya dan segera keluar dari ruangannya. Kalau kamu meninggalkan perusahaan ini, jangan pernah kembali sampai aku mati, kata kakek Dharma yang tak ditanggapi Elvan. Kakek, kenapa kakek usir Kak Elvan sih? Sylvia terlihat kesal karena pernikahannya yang batal dan Elvan terusir membuatnya tak memiliki sedikit pun celah untuk mendekati Elvan kembali. Biarkan saja, akan kakek buat dia kembali dan menikahimu, kata kakek Dharma. Sylvia hanya mengerutkan alisnya dan mengerucutkan bibirnya. Pupus sudah harapannya untuk menjadi Nyonya Elvan.